Perkenalkan, nama saya Katarina Palamsia Grace dari jurusan Fisioterapi 2020 Universitas Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu dermatom dan miotom. Dermatom adalah area kulit yang dipersarafi oleh saraf sensorik yang berasal dari akar saraf tertentu. Dermatom ini juga terdiri dari berbagai saraf. Yang pertama ada 7 saraf servikal, 12 saraf torakal, 5 saraf lumbal, dan 5 saraf sakral. Dari masing-masing saraf tersebut menyampaikan rangsangan dari kulit yang dipersarafinya ke otak. Dermatom juga sangat bermanfaat dalam bidang neurologi untuk menemukan tempat kerusakan saraf-saraf spinalis karena kesakitan terbatas dermatom adalah gejala, bukan penyebab dari masalah yang mendasarinya. Operasi tidak boleh sekalipun ditentukan oleh rasa sakit. Sakit di daerah dermatom mengindikasikan kekurangan oksigen ke saraf seperti yang terjadi dalam peradangan di suatu tempat di sepanjang jalur saraf. Kemudian, bagian dermatom ini juga terdiri dari berbagai saraf. Yang pertama, ada S1 di bagian lateral kaki, lateral paha posterior, dan kaki tungkai bawah posterior. Kedua, ada S2, bagian belakang paha dan area kecil sepanjang medial tungkai bawah posterior, seperti penis dan skrotum. Selanjutnya ada S3, yaitu bagian medial dari bokong, daerah perianal, penis, dan skrotum. Ada S4, bagian kulit di atas daerah perineum, perional area dari alat kelamin. Selanjutnya ada S5, kulit di atas daerah perineum, kulit segesa pada daerah yang berdekatan dengan anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu miotom. Miotom adalah sekelompok otot yang dipersarafi oleh saraf motorik yang berasal dari akar saraf spesifik. Miotom juga dalam pengertiannya adalah sekumpulan otot yang diinervasi oleh spinal cord atau saraf di tulang belakang manusia. Selanjutnya, di bagian miotom ini juga ada saraf-saraf tertentu seperti C2 dan C3 yang berada pada posterior kepala dan kepala. Selanjutnya ada C5, bagian lateral dan leher eksternal atau di atas. Selanjutnya ada C6, bagian siku maupun jempol. Selanjutnya ada C7, jari tengah, C8, jari kelingking, T1, inner lengan, T2, upper dalam lengan, L3 lutut, L4 medial malleus, L5 dorsum kaki, L5 satu lagi ada di toes 1 sampai 3, S1 ada di toes 4 dan 5, lateral malleus, di T3 ada tulang rusuk 3 sampai 4, T4 puting susu, T6 processus xiphodeus, T10 ada umbilicus, T12 tempat di atas korset pinggul, L1 pangkal paha atau daerah inguinal, L2 anterior paha atau kulit di atas medial paha, L3 ada di anterior paha, bagian tepatnya di anterolateral paha dan terus ke aspek medial untuk lutut dan aspek medial tungkai bawah posterior serta proximal medial malleus. Kemudian ada L4 posterolateral paha dan membungkus sekitar untuk aspek lateral tungkai bawah anterior dan dorsum kaki, melintasi sendi lutut pada aspek lateral untuk memacu aspek-aspek tertentu. Selanjutnya ada distribusi miotom dari ekstremitas atas atau bawah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada C1 sampai C2 di bagian leher seperti leher fleksi maupun leher ekstensi. Kedua ada di bagian C3 yaitu leher fleksi lateral, C4 di elevasi bahu, C5 retraksi bahu dan abduksi bahu, C6 ada fleksi elbow dan ekstensi wrist, C7 ada ekstensi elbow dan fleksi wrist, C8 ada fleksi jari tangan, ekstensi jempol tangan, T1 ada jari abduksi dan aduksi, T2 T1 tidak ada otot yang diinervasi, L2 itu ada di hip fleksi, L3 itu ada di ekstensi lutut, L4 ada di ankle dari fleksi,
L5 ada di ekstensi ibu jari kaki, S1 ada di ankle plantar fleksi, eversi, ekstensi, hip, dan bokong atau pantat. Selanjutnya ada S2 di fleksi lutut, dan yang terakhir ada S3 sampai S4 di crep anus ataupun doubler. Dan untuk keterangannya, C yang dilambangkan dengan C adalah bagian servikal, bagian T adalah bagian torakal, bagian L adalah bagian lumbar, bagian S adalah bagian sakrum. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Bye-bye.